Swastiastu. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Galitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Nah, saya sekarang berada di Pizarro Cafe buat teman-teman. Kalau sedang berjalan ke arah timur di bypass Ida Bagus Mantra, itu ada tempat makan untuk filet-filet atau grill untuk ikan-ikan segar. Nah, saudara, Sapa Redaksi on Location pada kesempatan kali ini akan mencoba berbincang-bincang santai sebetulnya. Kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan dari dunia industri pertelevisian dan radio. Kemudian juga kita ingin tahu apa-apa saja perkembangan ke depan terkait dengan mungkin teknologi yang kita dengar bahwa terutama dalam televisi itu akan ada perubahan dari analog ke digital. Kemudian juga baru-baru waktu yang lalu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali menyelenggarakan anugerah penyiaran Bali tahun 2022. Kita juga ingin tahu bagaimana evaluasi kemarin, kemudian bagaimana pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan. Nah, dalam kesempatan kali ini saya nanti akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber. Yang pertama adalah Ketua KPI Pusat, Bapak Agung Suprio. Om Swastiastu, Pak Agung. Om Swastiastu. Sehat, ya, Pak? Sehat selalu. Kita panggil Bligong aja. Iya, Bligong. Oke. Sip. Luar biasa ada waktunya. Kemudian juga bersama saya juga hadir Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, Pak Agus Astaga. Om Swastiastu, Pak Agus. Sehat selalu, nggih? Ya, Astungkara. Ya. Sehat selalu, Rayu. Baik, nanti kita ngobrol-ngobrol santai, Bligong dan Pak Agus. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan Sapa Redaksi on Location setelah yang satu ini. Baik, nah Bligong, gue panggil Bligong ya. Saudara, beliau ini memang kemarin dapat penghargaan dari KPID Bali, salah satu tokoh yang selalu kemanapun berada menggunakan udeng Bali. Nah, ini luar biasa. Bahkan Gitu ya? ke acara formal juga RDP dengan DPR memakai udeng Bali, pakai busana seperti Oh ini. gitu. Wah, luar biasa. Dan Komisi 1 DPR oke, apresiasi banget. Oh gitu. Karena memakai pakaian tradisional ke ruang rapat formal. Ah, itu yang memang harus dilakukan loh sebetulnya. Tidak ada duanya. Yes. Ya, luar biasa. Nah, Pak Bligong kan sebagai Ketua KPI, tentunya pergerakannya atau upaya-upaya membahas, kemudian bersentuhan juga dengan praktisi-praktisi di industri televisi. Kita sebetulnya ingin tahu sih Pak Bligong, sebetulnya sekarang ini perkembangan dari industri televisi dan not unquote nanti juga perkembangan dari industri radio ya sebenarnya. Kalau di Indonesia itu secara umum seperti apa sih sekarang ini, kondisinya kayak apa sih? Iya. Kalau boleh tahu Pak. Ini ya. Ya. Banyak orang bilang di secara global industri televisi itu sudah masuk ke fase sunset industry. Radio bahkan lebih dulu. Jadi media cetak awalnya yang kolaps, lalu sekarang radio, kemudian TV. Jadi diramalkan tuh ke depan tuh akan mengalami penurunan. Nah, tetapi yang menarik di Indonesia itu tidak seperti itu, terjadi anomali. Jadi penetrasi televisi itu tetap besar. Sekalipun penetrasi media baru yang bersiaran via internet itu juga tinggi, dalam juga. Nah, tetapi ternyata televisi itu masih diminati oleh masyarakat, khususnya untuk Indonesia. Jadi kalau kita melihat TV, Anda bayangkan, terutama kalau rame gitu ya, itu iklannya banyak, iklannya penuh. Nah, artinya bahwa ini terjadi anomali di Indonesia. Saya ingin katakan bahwa industri televisi itu tetap bergeliat. Ya, bahkan di era pandemi, dia menjadi salah satu alternatif untuk media edukasi. Nah, seperti itu. Nah, kalau radio, nah ini memang mengalami penurunan. Ya, di banyak daerah di luar Jakarta itu banyak keluhan kepada saya bahwa sekarang tidak seperti pada masa silam. Nah, ini radio. Tidak sepertinya tuh dalam apanya, Bligong? Curhatan ke teman-teman. Iklannya. Iklannya. Jadi kalau dulu itu orang sudah ngantri untuk iklan minggu depan. Nah, sekarang tidak seperti itu. Nah, ini tantangan buat industri radio bagaimana kemudian
tetap menarik pendengarnya untuk setia kepada radio. Nah, kalau di Jakarta itu kan dikenal kalau kita macet baru dengar radio. Macet dengar radio, dengar informasi dari Sonora misalnya, atau dari berbagai radio yang lain. Tetapi secara umum memang di berbagai daerah di Indonesia ketika saya hadir, itu memang mengalami penurunan daripada televisi yang stabil. Oh, relatif stabil ya kalau televisi ya. Oh, meskipun masa pandemi kemarin. Masa pandemi bahkan dijadikan alat sebagai media edukasi dari Mendiknas. Itu televisi publik yang dipakai untuk media pembelajaran. Nah, memang internet juga semakin tinggi. Ya, saya katakan di pandemi bahkan penetrasinya semakin dalam tuh media baru, tapi TV tetap stabil. Walaupun kalau kita bicara tentang pandemi, yang namanya industri bukan hanya televisi ya, hotel, industri makanan, semuanya itu mengalami penurunan. Terdampak juga. Ya, kecuali memang penggunaan internet menjadi semakin masif karena orang misalnya tidak lagi meeting secara konvensional, pakai Zoom. Nah, Zoom itu kan populer ketika pandemi tahun 2020 sampai sekarang. Gitu. Jadi transformasi digital sangat cepat. Nah, semua pihak menyesuaikan diri. Tetapi televisi masih stabil. Di pandemi mungkin mengalami penurunan karena industri juga turun. Tetapi ketika ini bangkit, dia recovery. Televisi itu tetap stabil. Nah, ini anomali dibanding kecenderungan umum di berbagai dunia. Nah, ini juga satu permasalahan yang perlu dicermati, terutama adalah tentang televisi-televisi yang ada di lokal. Tapi sebelum ke Bligong, nanti saya ke Pak Asta dulu, Pak Asta. Bagaimana kondisi teman-teman televisi lokal ya, Pak Asta ya? Terutama kemarin kena pandemi, kemudian kalau sekarang ini seperti apa sih sebetulnya? Kan kita lihat kadang-kala teman-teman ini juga mengencangkan perutnya sudah sangat luar biasa, terutama televisi lokal. Iya. Kalau mau siapa dulu, Pak Agus atau Pak Bligong dulu? Bligong dulu ya? Oke. Bagaimana kalau dengan pandangan tidak KPI? Ini memang yang saya maksud itu adalah televisi berjaringan ya, yang terekam oleh rating Nielsen yang tadi saya bicarakan. Lalu bagaimana dengan televisi lokal? Nah, mungkin para pemirsa Kompas TV perlu tahu televisi lokal itu televisi yang ada di daerah tertentu, tidak ada di daerah lain. Beda dengan televisi yang saya sebut pertama. Kalau yang saya sebut pertama, itu televisi yang berjaringan atau bahasa populernya nasional. Ada di semua daerah. Minimal ada di 30% daerah di Indonesia atau provinsi. Nah, kalau lokal hanya di satu daerah. Nah, bagaimana nasibnya? Nah, ini nih. Memang nasibnya agak berbeda dengan televisi yang berjaringan tadi. Ia bisa dikatakan sama kayak radio lah, kesulitan untuk mencari iklan. Apalagi kalau iklannya cuma di daerah tersebut. Apalagi kena pandemi. Saya kemarin itu ketika pandemi datang ke Bali, ketemu dengan Pak Koster, Gubernur Bali. Beliau bilang, bukan lagi 0 nih, minus. Betul. Coba bayangkan, televisi lokal yang mengandalkan iklan dari lokal industri di Bali misalnya, tentu juga mengalami dampak serupa, penurunan. Beda dengan yang berjaringan atau nasional tadi. Masih bisa disubsidi ya. Nah, inilah yang kemudian dari pandemi sampai sekarang itu saya melihat belum pulih untuk televisi lokal. Saya lempar ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana kalau KPID melihat kawan-kawan kita yang terutama yang lokal ya? Kalau lokal ini kan bahasanya memang SDM lokal, mereka konten lokal, kemudian mereka memang bergeraknya lokal gitu. Mas Agus, gimana kalau pandangannya Mas? Ya, kalau memang kita bicara soal televisi lokal yang pembisnya ada lokal, khususnya di Bali, kan kita lihat ada 3 sebetulnya yang selama ini eksis, Kompas TV, Bali TV, dan juga mungkin TVRI Bali ya. Kalau yang lain-lain kan berjaringan. Kalau kondisinya memang kita lihat dalam kondisi pandemi mengalami situasi yang agak sulit.
Bahkan ada TV yang memang mungkin mengalami pengurangan tenaga kerja, kemudian juga internalnya mengalami persoalan dari sisi manajemen. Kita akui itu karena memang TV itu kan biaya produksinya besar sekali ya. Dalam kondisi seperti ini kita mengandalkan iklan yang memang dari nasional saja agak berat. Di nasional sendiri pasti akan memilih yang sifatnya SSG tadi itu, jaringan. Kalau lokal kan selama ini mengandalkan dari pemerintah yang banyak kerjasama. Kalau untuk industri lokal mereka kadang-kadang kerap tidak bisa bersinergi karena memang kondisi itu menghidupi diri sendiri ya sulit. Jadi memang situasinya begitu dan memang kita agak berat. Mudah-mudahan dengan membaiknya pariwisata ini akan semakin menumbuhkan perekonomian mereka. Kalau kita bicara tentang konten bagaimana? Nah, kalau bicara konten, kalau yang TV-TV lokal pasti tetap bagaimanapun juga SDM-nya lokal, kemudian kontennya lokal, dan kita dari sisi KPID kan selalu menyiapkan kepada TV-TV yang SSG itu agar selalu minimal 10% siaran lokal. Bahkan ada beberapa yang sekarang sudah berbahasa Bali, kemudian ada lagu-lagu pop Bali. Mereka mulai secara bertahap mengikuti itu. Jangan sampai nanti mereka bersiaran lokal tapi SDM-nya tidak lokal, kemudian tidak memahami kearifan lokal, dan mereka sekarang sudah mulai begitu, termasuk Kompas TV kan saya lihat luar biasa. Jadi ini yang tugas kita dari KPID karena memang aturannya, regulasinya seperti itu, dan mudah-mudahan ke depan secara bertahap semua yang ada SSG ini memang minimal 10% lokal, bahkan kalau bisa lebih 50% lah. Wah, lebih. Oke. Sebelum kita nutup segmen pertama ini, jadi ke Beligung, di Agung, catatan-catatan apa mungkin ya pengalaman kemarin bersama dengan lembaga-lembaga penyiaran televisi maupun radio, kira-kira hal apa yang menjadi poin-poin perlu diperbaiki, ini ya, perlu inovasi mungkin, karena ini musuhnya udah media sosial lagi bilang kan, ada platform lain. Gimana, Beligung, apa yang ingin disampaikan pada lembaga penyiaran? Ya, kalau kita bandingkan antara media baru atau media sosial dengan televisi, itu memang punya karakteristik yang berbeda, terutama dari sisi informasi. Nah, media baru atau media sosial, dia lebih cepat memberikan informasi kepada warga, tetapi belum tentu akurat. Ya, bahkan hoax itu bertebaran di media baru. Kenapa? Setiap orang bisa menjadi jurnalis. Kalau masuk Kompas TV kan nggak sembarang orang. Ya, setiap orang bisa membuat berita, sedikit-sedikit di-upload. Hati-hati dengan jari kamu, kan ada kata-kata seperti itu. Karena kalau salah upload, nanti bisa kena delik. Nah, itu di media baru. Tetapi di televisi karakteristiknya berbeda. Informasi yang disajikan lebih lama, tetapi akurat. Ada verifikasi proses. Ada verifikasi dan kemudian dipantau oleh KPI. Bahkan di televisi itu harus patuh mengikuti P3SPS. Pedoman perilaku penyiaran standar program siaran. Ini ibarat kitab suci lah dalam tanda kutip ya, yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran. Misalnya begini, ketika bersiaran membawakan berita, tidak boleh ada tampilan orang merokok. Nggak boleh tuh. Tidak boleh ada tampilan, nih lagi diskusi, ini kan jus pisang, ini buah naga, ini buah apa ini? Mangga ini. Mangga. Boleh, yang nggak boleh kalau ada minuman keras, nggak boleh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada semacam pedoman yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran sampai sedetail itu. Jadi informasi akurat, walaupun lebih lama, tapi dengan konten yang memang sesuai dengan norma ataupun budaya bangsa. Nah, ini yang membedakan dengan media sosial. Nah, kalau kita melihat gini, memang orang akan lebih melihat informasi yang cepat. Tetapi mereka memverifikasinya kemana? Ke televisi. Ini hoax apa enggak ya? Ngecek ke televisi. Kalau di televisi nggak ada, maka ini bisa hoax. Indikasi hoax. Indikasi hoax. Oke. Ya tidak 100% hoax, tapi berpotensi hoax. Jadi memang televisi itu menjadi agen konfirmator kepada setiap berita yang berkembang. Begitu pula dengan dunia hiburan, ya ada batasan-batasan yang televisi harus membuat hiburan. Tetapi kalau kita melihat di media baru yang seolah-olah nggak ada batasnya, ya
ya orang boleh apa aja lah. Kalau Anda melihat YouTube, melihat TikTok, aduh bahasa-bahasa yang ya Tapi udahlah. itu justru yang viral, Mas. Justru itu yang viral. Jadi saya sering dikritik. Wah, ini televisi karena kontennya nggak berkualitas. Tapi saya melihat yang viral-viral ya juga nggak berkualitas gitu. Baik. Agak aneh. Jadi memang gini, kenapa orang mengkonsumsi media baru? Karena lebih mudah saja. Trennya begitu. Tetapi karena televisi menyajikan hal yang berbeda, orang pun juga akan melihat televisi. Itulah yang saya katakan bahwa nggak pernah mati televisi ini. Penetrasinya sama-sama dalam dengan media baru, tetapi tetap diminati. Tetap Ini menjadi acuan. Oke, ini ada tren juga sekarang televisi tetap main di mainstream, tapi dia juga pakai media ini, Nah. tetapi kontennya sudah terverifikasi. Nah itu dia. Jadi gini, kadangkala ya orang-orang begini. Kalau sudah memverifikasinya, aduh saya di jalan nih, dia verifikasi ke media baru, tapi memverifikasi ke televisi-televisi yang punya media baru. Iya. Contoh misalnya kebetulan saya di Kompas TV, saya sebut Kompas TV. Nah nanti ngelihat YouTube, ya ini saya bukan promo YouTube ya. Yang dilihat apa? Kompas TV. Berita Sambo, saya mau lihat Kompas TV. Itu kan banyak banget tuh portal-portal online ataupun YouTube ya. Aneh-aneh saya lihat judulnya tuh kayak clickbait ya. Mengejar subscriber atau like begitu ya. Judulnya aneh. Bener gak seperti ini? Ini cerita Sambo ya, itu kan banyak banget cerita-cerita aneh. Kalau saya verifikasi ke YouTube yang ada, yang memang ada Kompas TV. Atau mungkin biar fair ada Metro TV, ada semua TV di situ, saya cek ke situ. Terverifikasi. Terverifikasi. Tapi perlu penjelasan juga, tidak semua YouTube itu mereka tidak berkualitas itu. Jadi ada Oh, iya. YouTube juga yang verifikasi Oh, bagus. jelas. Ya. Saya punya Pak Agus kan punya. Konten kreator itu bagus loh, banyak di Indonesia. Banyak banget dan juga berkualitas. Oke. Yang kita sayangkan kan adalah konten kreator yang tidak berkualitas, membuat konten yang tadi Dalam saya, tanda kutip abal-abal. tapi jadi viral juga, itu yang itu, kita bro. sayangkan. Baik, Beligung, Pak Agus, kita minum ini, kita lanjutkan segmen yang kedua setelah yang ini. Saudara jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.